Bab 1192. Kuil kuno. Saat ini, Cliffly terkejut dan marah. Dia marah karena 6 dimensi masih memiliki seseorang untuk menyentuh Mileye, dan yang mengejutkan adalah 6 dimensi akan terlibat. Mengesampingkan wanita bergaun polos, bahkan wanita bersenjata yang muncul di dunia bawah, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh istana terpadu. Orang itu membunuh dalam hitungan detik dengan tubuh bayangan setengah langkah dari penguasa dunia. Dan master seperti ini, dia tidak tahu berapa banyak orang di belakang Mileye. Menyentuh Mileye. Bukankah ini bencana untuk 6 dimensi? Selang beberapa saat, Cliffly sampai di gerbang aula pengetahuan. Di aula pengetahuan, seorang wanita berambut putih sedang sibuk, dan seorang wanita berambut putih memakai gaun panjang hitam, dengan alis yang indah, memikat. Wanita ini adalah ketua aula pengetahuan di istana terpadu, Shirley Wen. Meskipun kekuatannya bukan yang teratas di 6 dimensi, pengaruhnya benar-benar teratas di 6 dimensi. Berkali-kali, aula bela diri melayani aula pengetahuan. Cliffly tidak berani masuk, dia memberi hormat dengan hormat di luar pintu. Tuan Muda Ye di alam bawah mengirim surat, mengatakan bahwa ada master di 6 dimensi pergi ke alam bawah untuknya dan ingin kami memeriksanya. Pada saat ini, Shirley Wen berhenti, dan alisnya sedikit mengernyit. 6 dimensi. Cliffly mengangguk cepat. Ya, Tuan Muda Ye secara pribadi menulis surat itu, tidak mungkin. Setelah hening sejenak, Shirley Wen berkata, mereka yang memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan ruang buku adalah Gerbang Neraka Abi, Buddhisme Zen, Sekte Pedang Nanshan, Kerajaan Barbarian Utara, dan... Berbicara tentang ini, dia berhenti, lalu berkata, kuil kuno. Kuil kuno. Mendengar ini, ekspresi Cliffly tiba-tiba berubah. Itu satu-satunya tempat di istana terpadu yang sangat mengerikan. Itu juga merupakan tempat di mana semua kekuatan 6 dimensi ketakutan. Selama ini tidak ada yang tahu kapan kemunculannya, tidak ada yang tahu apa isinya, mereka hanya tahu bahwa itu selalu ada di gunung terpencil. Setelah beberapa saat, Shirley Wen tiba-tiba berkata, Gerbang Neraka Abi, Pengajaran Zen, Sekte Pedang Nanshan, Kerajaan Barbar Utara, mereka tidak punya alasan untuk pergi ke Mileye, dan mereka tidak berani. Ada hanya satu kemungkinan, yaitu kuil kuno yang misterius ini. Cliffly ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, kenapa? Shirley Wen melirik Cliffly, karena pendahulu keluar dari kuil kuno ini. Cliffly tercengang. Shirley Wen berkata dengan lembut, masalah ini di luar kendali kami. Kamu mengiriminya surat untuk memberitahunya agar berhati-hati. Cliffly mengangguk, lalu mundur. Di dalam aula, Shirley Wen memiliki sedikit kekhawatiran di matanya. Kuil kuno telah diam selama puluhan ribu tahun. Terakhir kali ada gerakan adalah penampakan pendahulu. Alasan mengapa dia tahu bahwa dia dari kuil kuno sekarang karena pendahulu tinggal di aula pengetahuan untuk jangka waktu tertentu. Itu orang istimewa. Setelah Shirley Wen terdiam beberapa saat, dia bangkit dan pergi. Setelah beberapa saat, dia sampai di sebuah danau, dan di samping danau itu ada loteng kecil. Di loteng, ada suara piano. Shirley Wen datang ke loteng kecil. Di loteng, seorang wanita sedang bermain piano. Wanita ini adalah Tiandao 6 dimensi. Shirley Wen tersenyum dan berkata, kamu sangat santai. Tiandao 6 dimensi menghentikan tangannya, dia memandang Shirley Wen, lalu berkata sambil tersenyum, Shirley, jangan terlalu sibuk, lebih banyak istirahat. Shirley Wen menggelengkan kepalanya. Wanita itu memukul 6 dimensi dengan pedang, terlalu banyak hal buruk terjadi, jadi agak sibuk. Wanita itu mendengar ini,
Senyuman di wajah Tian Dao berangsur-angsur menghilang. Saat itu, wanita itu hampir menghancurkan 6 dimensi dengan pedang. Shirley Wen tiba-tiba berkata, "Jangan bicara tentang dia. Aku datang menemuimu kali ini karena aku ingin memberitahumu sesuatu." Tian Dao 6 dimensi memandang Shirley Wen, "Ada apa?" Shirley Wen berkata dengan suara yang dalam, "Alam bawah Mileye mengirim surat yang mengatakan bahwa ada Master 6 dimensi yang menargetkannya." Tian Dao 6 dimensi sedikit mengernyit, "Siapa?" Wajah Shirley Wen menjadi sedikit bermartabat, "Aku pikir itu seharusnya kuil kuno. Selain itu, kekuatan lain seharusnya tidak sebodoh itu untuk menargetkan Mileye." Kuil kuno. Tian Dao 6 dimensi diam. Shirley Wen melihat Tian Dao 6 dimensi, "Apakah kamu tahu sejarah tempat itu?" Tian Dao 6 dimensi menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Shirley Wen sedikit mengernyit, "Kamu bahkan tidak tahu." Tian Dao 6 dimensi berkata dengan lembut, "Ketika aku ada, dia sudah muncul." Mendengar ini, wajah Shirley Wen tiba-tiba berubah. Sebelum Tian Dao 6 dimensi. Tian Dao 6 dimensi menekan tangannya pada senar, ekspresinya sedikit bermartabat. Jika benar kuil kuno itu mengincarnya, maka masalahnya agak sulit ditangani. Shirley Wen mengangguk. Kuil kuno adalah satu-satunya kekuatan yang tidak dikuasai oleh Istana Terpadu, juga satu-satunya kekuatan yang tidak berani diprovokasi oleh Istana Terpadu. Pasukan lain akan menghormati Istana Terpadu, tetapi kuil kuno itu berbeda. Tian Dao 6 dimensi tiba-tiba berkata, "Ini di luar kendali kami." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Shirley Wen, "Kamu harus memeriksa untuk melihat apakah itu adalah kuil kuno." Shirley Wen mengangguk, "Aku sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Omong-omong, apakah kamu pernah ke kuil kuno?" Tian Dao 6 dimensi menggelengkan kepalanya, "Aku belum pernah ke sana." Shirley Wen sedikit mengernyit, "Mengapa?" Tian Dao 6 dimensi berkata dengan lembut, "Berbahaya." "Bahaya." Shirley Wen tetap diam. Tian Dao 6 dimensi tiba-tiba berkata, "Untuk alam semesta 5 dimensi, kami dapat membantu jika kami bisa. Jika kami tidak dapat membantu, maka tidak mungkin." Shirley Wen melihat Tian Dao 6 dimensi dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu melahap Tian Dao 5 dimensi, kamu seharusnya menjadi lebih kuat, bukan?" Tian Dao 6 dimensi buru-buru menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa menelannya, dia hampir menelanku." Shirley Wen sedikit bingung, "Kenapa?" Tian Dao 6 dimensi sedikit terkejut, "Tidakkah kalian semua merasakan betapa menakutkannya dia?" Shirley Wen. Alam semesta 5 dimensi. Mileye kembali ke kehampaan non-dimensi, dan pada saat ini, non-dimensi virtual telah mengumpulkan master yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua berasal dari dunia alam spiritual. Dia harus mengatakan bahwa kemunculan tiba-tiba dari begitu banyak master agak membingungkan, karena ketika Mileye tidak ada yang bisa mengintimidasi orang-orang ini. Tetapi ketika Mileye muncul, tak berdimensi tiba-tiba menjadi tenang. Mileye. Terhadap Mileye, master alam spiritual bisa dikatakan sangat takut. Setelah kembali ke klan penyihir, Mileye langsung mulai retret. Karena aturan Tao telah berkumpul. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah memahami secara menyeluruh semua aturan Tao dan mengembalikannya pada tempatnya, untuk mengerahkan kekuatan alam asli yang sebenarnya di penjara alam. Di dalam ruangan, kakak perempuan tertua memandang Mileye, dan dia mengarahkan jarinya, "Sekarang." Saat suara itu turun, kata-kata aturan-aturan Tao tiba-tiba muncul di antara alis Mileye. Kakak tertua berkata dengan lembut, "Kamu hampir menguasai aturan Tao bumi dan ruang hampa, tetapi kamu belum memahami aturan Tao mimpi. Mari kita mulai dengan aturan Tao mimpi."
Mileye mengangguk, oke. Kakak sulung berkata, aturan Tao mimpi intinya adalah masuk ke dalam mimpi, masuk ke dalam mimpi sendiri, dan masuk ke dalam mimpi orang lain. Mimpi ini mengacu pada dunia ilusi, bahwa dunia adalah keduanya, asli dan palsu, mirip dengan kemampuan untuk menghancurkan alam ilusi. Dalam mimpi ini, asli dan palsu ada di tanganmu. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba menunjuk ke alis Mileye. 2. Dalam sekejap, Mileye gemetar di mana-mana, sekelilingnya dipenuhi dengan kekosongan. Kakak tertua memandang Mileye, apakah kamu dalam mimpi atau dalam kenyataan? Mileye menggunakan pedang domain secara langsung, segera, dia melihat ke arah kakak perempuan tertua, dalam mimpi. Kakak perempuan tertua menggelengkan kepalanya, kamu salah. Kita sekarang dalam kenyataan. Mileye tertegun, kemudian berkata dengan suara yang dalam, tidak mungkin menyembunyikan ini dari domain pedangku. Kakak tertua berkata dengan lembut, tidak mungkin bersembunyi dari pedang domainmu, tetapi itu bisa disembunyikan darimu. Pedang domainmu telah dapat membedakan apakah itu ilusi atau kebenaran, tetapi kamu tidak tahu. Mileye sedikit mengernyit, domain pedang adalah milikku. Di samping, Quen Lian tiba-tiba berkata, sederhananya hanyalah konversi nyata virtual. Ketika kamu memeriksa ilusi di domain pedang, kakak perempuan itu telah berubah lagi. Apakah itu ilusi atau kenyataan, itu semua ada dalam pikiranmu. Mendengar ini, Mileye Ming mengerti. Ini sedikit menakutkan. Semua orang tiba-tiba berkata, ayo mulai sekarang. Jika kamu tidak mengerti apa-apa, kamu bisa langsung bertanya padaku. Mileye mengangguk. Di waktu berikutnya, dia mulai mempelajari aturan Tao mimpi dengan panik, dan di bawah bimbingan kakak perempuan tertuanya, dia dengan cepat menguasai aturan Tao mimpi dari esensi. Pedang menjadi mimpi. Dia harus mengatakan bahwa ini sangat kuat, tetapi setelah mempelajari prinsip-prinsip aturan Tao, dia menemukan bahwa meskipun kekuatan prinsip tunggal juga kuat, namun terbatas. Ketika dimainkan bersama, kekuatannya menghancurkan. Setelah mengetahui hal ini, Mileye semakin bersemangat. Saat Mileye sedang berlatih, klan penyihir kedatangan tamu. 5 dimensi Tiandao. Setelah sampai di klan penyihir, Amu bergegas menerimanya secara pribadi. Dia tidak berani mengendur sedikit pun pada wanita ini. Di kota, Tiandao 5 dimensi melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, dia membuat semua master dari alam spiritual datang ke sini. Amu mengangguk, ya, selama alam spiritual bersedia datang, siapapun boleh datang. Tiandao 5 dimensi tersenyum dan tidak berbicara. Amu melirik Tiandao 5 dimensi dan berkata dengan lembut, apakah ada yang harus kamu lakukan? Tiandao 5 dimensi menggelengkan kepalanya, tidak, lihat saja. Saat dia berbicara, dia melihat ke kejauhan, apakah dia retret? Amu mengangguk, ya. Tiandao 5 dimensi berhenti dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan kembali lagi di lain hari. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Seolah memikirkan sesuatu, dia menoleh dan melirik Amu, dan berkata sambil tersenyum, ada sesuatu, biarkan dia pergi ke pegadaian Tiandao dalam sehari. Pastikan dia pergi ke sana. Amu ragu-ragu, lalu mengangguk, oke. Tiandao melambaikan tangannya, lalu dengan cepat menghilang ke kejauhan. Melihat Tiandao pergi dari kejauhan, Amu terdiam untuk waktu yang lama. Setelah Tiandao meninggalkan kota penyihir, dia datang ke sebuah kota kecil. Kota reinkarnasi. Tempat pendahulu pernah menghilang. Namun, ketika dia datang ke kota, dia menemukan bahwa semua orang di kota itu telah menghilang. Tidak seorang pun. Tiandao melihat sekeliling,
tanpa ekspresi, menarik. Setelah selesai berbicara, dia memutar tangan kanannya dengan ringan, putar kembali waktu. Saat suara itu turun, ruang hampa di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Setelah beberapa saat, pemandangan kota 2 jam yang lalu muncul di ruang hampa itu. Saat itu, masih banyak orang di kota. 2 jam yang lalu, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di kota. Ketika pria berbaju hitam muncul di kota, dia melihat sekeliling dan melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap semua orang di kota menghilang tanpa suara. Mereka langsung terhapus. Seluruh kota langsung berubah menjadi kota kosong. Tian Dao menatap pria berbaju hitam tanpa ekspresi di wajahnya. Pada saat ini, dengan lambaian tangan kanannya, ruang hampa di depannya kembali normal, dan tidak jauh di depannya berdiri seorang pria berbaju hitam. Itu adalah pria berbaju hitam yang muncul di kota sebelumnya. Pria berbaju hitam memandang Tian Dao dengan suara serak, "Apakah kamu mencariku?" Tian Dao menatap lelaki berbaju hitam itu, "Biar ku tebak, kamu bukan dari alam spiritual, kamu seharusnya dari 6 dimensi. Kekuatan 6 dimensi tidak mungkin datang sekarang untuk membuat masalah, jadi kamu harus dari kuil kuno." Pria berbaju hitam sedikit menyipitkan matanya, "Kamu tahu kuil suci?" Tian Dao tertawa dan berkata, "Ya, bukan hanya kuil suci, tetapi juga rumah buku dibawa keluar dari kuil kuno oleh pendahulu." Pria berbaju hitam itu terdiam lama, "Kamu mengejutkanku." Sedikit Tian Dao tahu banyak, tapi pernahkah kamu mendengar pepatah bahwa mengetahui terlalu banyak bukanlah hal yang baik? Setelah selesai berbicara, tangan kanannya tiba-tiba meraih Tian Dao dari udara. Dalam sekejap ruang hampa di sekitar Tian Dao langsung terdistorsi dan berubah bentuk, tetapi Tian Dao baik-baik saja. Melihat pemandangan ini, mata pria berbaju hitam itu tiba-tiba menyusut, dan suaranya bergetar, "Kamu, bagaimana mungkin?" Tian Dao berkedip dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ini mengejutkan? Apakah kamu tidak menyangka aku begitu hebat?" Hehe. Bersambung.